Halo semuanya, apa kabar? Senang sekali kita bisa ketemu lagi. Oke, di pertemuan sebelumnya kita kan udah tuntas banget nih ngebahas soal strategi media sosial organik. Dari riset sampai monitoring, pokoknya dari A sampai Z. Nah, hari ini kita bakal melangkah lebih jauh, kita naik level. Kita akan masuk ke tahap eksekusi, tahap yang paling seru. Gimana caranya mengubah semua rencana dan strategi itu jadi konten yang beneran nyata dan siap untuk diposting. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dengan review singkat dulu, biar nyambung. Terus kita bedah dua pilar utama konten, strategi di baliknya, dan tentu saja cara praktis bikinnya. Nggak lupa, kita akan lihat studi kasus, dan yang paling penting, di akhir saya akan jelaskan tugas buat kalian, lengkap dengan rubrik penilaiannya. Siap ya? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Coba ingat-ingat lagi modul strategi media sosial organik kita yang kemarin. Materi hari ini tuh benar-benar kelanjutan langsung dari sana. Jadi kita nyambung persis dari titik kita berhenti minggu lalu. Masih ingat kan sama 5 tahapan ini? Mulai dari riset, nentuin pilar konten, bikin kalender editorial biar jadwalnya rapih, nyusun rencana kontennya, sampai akhirnya monitor metrik buat lihat hasilnya. Nah, semua ini kan ibaratnya kita udah ngebangun mesinnya. Sekarang, saatnya kita isi mesin itu dengan bahan bakar yang paling penting, yaitu kontennya itu sendiri. Sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Kalau kita lihat jenis konten di media sosial itu kan ada ribuan. Macam-macam banget. Tapi percaya nggak? Pada dasarnya semua itu bisa kita kerucutkan jadi dua pilar utama aja. Kalau kalian paham dua pilar ini, semuanya jadi lebih gampang. Nah, ini dia kedua pilar itu, konten edukasi dan konten promosi. Gampangnya gini, konten edukasi itu tugasnya ngasih info, bangun kepercayaan, dan bikin audiens mau ngobrol sama kita. Sementara itu, konten promosi fokusnya ya buat jualan, ngenalin produk, nonjolin keunikannya, dan ngajak orang buat beli. Strategi yang bagus itu nggak milih salah satu, justru keduanya harus seimbang. Edukasi buat bangun jembatan, promosi buat nyeberang lewat jembatan itu. Oke, kita udah tahu ada dua jenis konten. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan kita posting edukasi? Kapan kita posting promosi? Nah, disinilah peran strategi jadi penting banget. Kita harus tahu kenapanya dulu, sebelum kita mutusin apa yang mau kita posting. Ini adalah prinsip yang wajib banget kalian pegang. Value first, selling later. Kasih manfaat dulu, bangun kepercayaan, baru jualan. Jangan pernah dibalik. Kenapa? Simpel aja, karena kita semua pada dasarnya nggak suka dijualin, tapi kita seneng banget beli dari brand yang kita percaya, yang kita anggap ahli di bidangnya. Salah satu aturan main yang paling umum dipakai itu adalah rasio 80/20. Artinya apa? Dari total konten kalian, sekitar 80%-nya itu fokus kasih manfaat, kasih edukasi. Cuma 20% sisanya yang kita pakai buat promosi. Keseimbangan ini ampuh banget karena ini mainin psikologi timbal balik. Kalau kita terus-terusan ngasih sesuatu yang berharga, audiens tuh secara nggak sadar akan ngerasa lebih dekat dan lebih mau dengerin pas kita lagi jualan. Poin krusial selanjutnya, brand positioning. Ini bukan cuma soal logo atau warna ya, ini soal perasaan dan kesan apa yang mau kalian tanam di benak audiens. Nah, setiap konten yang kalian buat itu harus konsisten nguatin positioning itu. Contoh, brand skincare kalian positioningnya skincare alami buat kulit sensitif. Ya berarti semua kontennya harus seputar itu. Bahas bahan alami, kasih tips ngerawat kulit sensitif, dan seterusnya. Jangan tiba-tiba bahas yang lain. Lanjut, kita punya USP atau Unique Selling Proposition. Ini adalah satu hal yang bikin produk kalian beda dan lebih unggul dari kompetitor. Nah, tugas utama dari konten promosi kalian itu cuma satu, meneriakkan USP ini sekeras-kerasnya. Misal USP kalian itu satu-satunya kopi susu dengan gula aren organik, ya setiap promosi harus nekenin soal keorganikan itu. USP ini harus jadi bintang utamanya. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagian praktisnya, gimana sih cara bikin konten yang bener-bener nendang? Tenang, ada formula 3 langkah simple yang bisa kalian pakai buat setiap postingan kalian. Ini dia 3 langkah saktinya, hook, value, sama call to action atau CTA. Pertama, hook. Kalian punya 3 detik pertama buat nangkep perhatian audiens. Bisa pakai pertanyaan yang bikin penasaran, fakta yang mengejutkan, atau gambar yang eye-catching. Kedua, value. Udah dapat perhatiannya? Langsung kasih inti pesannya. Jelas, padat, jangan bertele-tele. Dan ketiga, yang sering kelupaan, CTA. Kasih tahu audiens harus ngapain selanjutnya. Jangan biarin mereka bengong. Yuk, kita lihat contohnya. Misal konten edukasi dari sebuah coffee shop. Judulnya 3 cara simpan biji kopi biar awet segernya.
konten ini kan nggak nyuruh orang beli kopi di situ ya, tapi dia ngasih tips yang berguna. Nah, ini contoh sempurna dari konten 80% tadi. Ini yang namanya value first, yang ngebangun citra coffee shop ini sebagai ahlinya kopi. Sekarang kita lihat contoh konten promosinya. Wah, ini sih to the point banget. Hooknya jelas, promo mahasiswa. Value-nya juga jelas, penawaran beli 2 gratis 1. Terus CTA-nya udah jelas tersirat. Ayo buruan datang dan beli. Tujuannya lurus, yaitu ngedrive penjualan dengan penawaran dan target yang spesifik. Nah, ini nih beberapa kesalahan umum yang harus kalian hindari. Pertama, isinya jualan melulu. Kedua, kontennya nggak nyambung sama target pasar kalian. Ketiga, gayanya gonta-ganti, nggak konsisten sama identitas brand. Dan yang paling fatal, kontennya nggak ada manfaatnya sama sekali buat audiens. Kalau udah begini, ya jangan heran engagementnya rendah dan di-unfollow. Biar nggak kejeplos, coba deh biasain pakai checklist simpel ini sebelum ngeklik tombol publish. Tanya ke diri sendiri. 1. Ini cocok nggak buat target market gue? 2. Ini sesuai nggak sama positioning brand gue? 3. USP-nya kelihatan jelas nggak? Dan 4, CTA-nya udah jelas nyuruh ngapain? Kalau semua jawabannya iya, baru deh konten kalian siap terbang. Oke, sekarang biar makin kebayang, kita coba lihat gimana semua konsep tadi bekerja di dunia nyata. Kita akan bedah studi kasus yang sederhana dan pastinya dekat banget sama kalian, sebuah bisnis thrift shop yang dikelola sama mahasiswa. Coba bayangin ya, ada bisnis thrift shop punya mahasiswa. Positioning brandnya adalah fashion thrift yang gaya dan terjangkau buat kantong mahasiswa. Target pasarnya juga super jelas, mahasiswa kampus usia 18 sampai 23 tahun. Kalau udah sejelas ini di awal, kita jadi punya kompas. Kita nggak akan pernah bingung mau bikin konten kayak apa, karena panduannya udah ada. Nah, buat konten edukasinya, mereka bisa bikin postingan kayak gini. 5 tips jitu ngenalin jaket thrift yang berkualitas. Ini kan relevan banget buat target pasar mereka. Konten ini nggak nyuruh beli, tapi justru ngajarin sesuatu yang berharga. Ini cara cerdas buat ngebangun kepercayaan dan nunjukin kalau mereka itu emang jagoannya fashion thrift. Terus buat konten promosinya, bisa kayak gini. Flash sale, jaket vintage mulai 50 ribuan. Tujuannya jelas banget. Bikin orang pengen beli sekarang juga. Coba lihat elemen-elemennya. Ada penawaran harga yang bikin ngiler, ada unsur kelangkaan dengan stok terbatas, dan ada CTA yang super jelas buat ngeklik link di bio. Lengkap. Nah, setelah kita bedah teori dan contohnya, sekarang giliran kalian yang beraksi. Kita langsung aja masuk ke penjelasan tugas, jadi semua ilmu yang barusan kita bahas bisa langsung kalian praktekin. Jadi, tugas kalian adalah membuat 2 draft konten buat bisnis kalian masing-masing. 1 konten edukasi dan 1 konten promosi. Nah, setiap draftnya harus lengkap ya. Ada konsep visualnya mau kayak gimana, captionnya, call to actionnya, sampai hashtagnya. Anggap ini bukan tugas, tapi simulasi beneran. Bikin draft yang kalian bangga banget kalau harus diposting hari ini juga. Dan ini adalah 3 kriteria utama penilaiannya, jadi perhatikan baik-baik. Pertama, untuk konten promosi, apakah kontennya berhasil nonjolin USP kalian? Ingat, itu tugas utamanya. Kedua, untuk konten edukasi, apakah kontennya beneran relevan dan bermanfaat buat target market kalian? Ini soal prinsip value first. Dan yang ketiga, yang menyatukan semuanya, apakah kedua konten itu konsisten dengan positioning brand kalian? Semuanya harus terasa satu suara, satu napas. Sebagai penutup, saya mau kasih kalian 1 pertanyaan buat dibawa pulang dan direnungkan. Gimana cara kalian bakal pakai konten untuk bikin USP bisnis kalian jadi sesuatu yang nggak bisa dilupain orang? Jawaban dari pertanyaan itulah yang jadi kunci strategi konten yang luar biasa. Oke, selamat mengerjakan ya. Sampai ketemu lagi.